pas Kazul keluar itu saya takut banget godaan-godaan kayak gitu lagi kan buat Kazul kayak karena Kazul itu dia nggak bisa milih-milih teman, nggak bisa. Jadi aku tuh kayak takut nanti dia kenal sama orang yang nggak bener lagi gitu. Jadi kayak aku kayaknya Kazul nanti keluar aku ikut mulu deh. Iya gitu ya, mendampingi Jadi, ya. iya, mendampingin udah nggak apa-apa. Anak-anak juga kan udah gede, udah bisa ditinggal. Jadi kalau bisa Kazul kemana aku ikut aja. Soalnya aku udah nggak percayaan sama orang deh. Bagus. Mungkin 2009-nya 2019 sampai 2020 ya Kak ya waktu itu ya masuknya ya? 2019. 2019, 2020 waktu itu pada saat pandemi masih awal-awal, Kak Retno ini hadir di Insta Story. Betul. Waktu itu Insta Story tuh hostnya waktu itu masih berempat dan kita masih di interview dan lain-lain. Dan itu adalah momen-momen awal di mana seorang Zulkiflia ini baru saja tertangkap. Dan ternyata sekarang fast forward kita sudah ada di penghujung tahun 2024 dan kita akan mendengar bagaimana perjuangan dari seorang Kak Retno selama 5 tahun ke belakang. Nah mungkin ada yang belum tahu nih Kak, ini beneran istrinya Zul segala macam karena mungkin ada yang mengikuti Zulkiflia ini hanya sebagai band aja gitu. Betul. Jadi waktu itu seorang vokalisnya yaitu Kakak Zul harus tertangkap di tahun 2019. Di bulan apa kalau boleh tahu Kak? Bulan Maret tanggal 3. Bulan Maret tanggal 3 ya, itu benar-benar masih awal tahun banget. Betul. Dan waktu itu pernikahannya Kak Retno sama Kak Zul sudah berapa tahun? Udah jalan ke 9 tahun. Sudah 9 tahun bersama. Pacarnya berapa lama Kak waktu itu? Nggak nyampe sebulan kayaknya. Oh jadi benar-benar ta'aruf ya atau gimana? Kayak ya udah jalan udah nikah gitu. Kenalnya di mana sih kalau boleh tahu Kak Retno? Aku lagi ada acara fashion gitu kan. Sulawesi Tenggara ya ketemunya di situ. Oh jadi di Sulawesi? Di sini di Jakarta tapi di Jakarta. kayak perkumpulan apa sih kayak Sulawesi Tenggara gitu komunitas gitu. Jadi ketemunya di situ. Dan Kak Zul ini lagi ngisi gitu ya atau? Enggak juga. Jadi dia lagi ngapain? Lagi nemenin temennya. Kebetulan waktu itu. Gemas. Terus. Jadi dia belum sama sekali nampil di TV waktu itu. Oh belum, tapi udah jadi anak band? Udah. Oh udah ngeband tapi Zulkiflia belum take off waktu itu ya. Iya, Oke, gitu. terus. Dan aku juga belum tahu kalau dia vokalisnya Zulkiflia gitu karena waktu kan emang kenalan nama doang gitu. Maksudnya kayak PDKT-nya gimana? Ya dia ngambil nomor telepon, terus teleponan udah kayak gitu doang. Berarti itu 2010 dong? Di 2010 betul. 2010 terus? Awal. Terus udah karena kita maksudnya masih satu etnis. Makassar gitu, jadi ya udah nyambung gitu. Terus dia main ke rumah tante, ketemu mama kayak gitu. Selama 1 bulan itu apa yang menjadi pemicu atau mungkin kayak what is the moment sampai akhirnya Kak Retno bisa menikah? Apakah dia langsung tembak kayak aku nih nyarinya pendamping hidup nih jadi nggak bisa pacaran lama-lama? Ya, jadi dulu itu aku di sini ngabisin kayak kontrak kerja gitu kan sama agensi gitu. Terus mau pulang ke Makassar sama mama. Kebetulan waktu itu di Jakarta aku tinggal sama mama kan. Mama ikut ke sini. Terus mau pulang sama dia nggak boleh. Oh gitu. Sama mama nggak boleh, ini kan anak perempuan harus dibawa pulang gitu. Terus tahu-tahu dia nelpon orang tuanya mau nikah gitu. Oh gitu, secepat itu dan sesat gitu. Sekuat unquote semudah itu ya dia meminta dan akhirnya mengambil keputusan untuk udah nikah aja deh gitu. Iya gitu. Nah Kak Retno sendiri waktu itu apa yang bisa bikin yakin? Karena baru kelas sebulan. Iya jadi dia ngomongnya ke mama ya. Aku juga sampai sama ke mama tuh kayak waduh kok ini kayak cepet banget gitu. Terus kayak mama juga ya namanya mungkin anaknya udah dewasa, mungkin ini udah pilihan dia, juga jodoh juga udah jodohnya gitu kan. Jadi kayak ya udah gitu nikah aja. Kak Retno sama Kak Zul waktu itu nikah umur masing-masing di umur berapa? Waktu itu aku 19 tahun, Kak Zul 29. Oh bedanya 10 tahun? Iya. Wow 19 tahun. Baru ngerantau, lagi merekah-merekahnya, lagi di agency ya say gitu kan. Tiba-tiba digebet sama cowok 29 langsung ngajak nikah gitu kan. Betul. Berarti perkenalannya sebulan mah nggak lama dong. Yang lama adalah proses pernikahannya. Dan berarti kalau sampai dengan saat ini sudah 14 tahun berjalan pernikahannya. Penasaran sebelum kita masuk pada 2019 di mana momen mungkin itu the lowest point buat Kak Zul dan juga pastinya buat kakak juga sebagai istri. 9 tahun pernikahan tuh pasang surutnya seperti apa? Pada saat itu mungkin juga momen Zul secara Zulkiflia tuh lagi naik juga kan? Iya betul.
Eh, pasang surut tuh banyak banget sebenarnya ya. Iya. Pengalaman setelah nikah itu asli banyak banget. Terus banyak hal-hal yang tak terduga gitu. Seperti, karena kan baru kenal sebulan juga dong. Iya, jadi dulu itu kan aku kenal sama Kak Zul benar-benar cuma sebulan gitu kan. Jadi nggak tahu dalamnya kayak gimana, Iya, gimana. iya. Ternyata dulu udah jadi bahas di sini ya. Nggak apa-apa dong, itu cerita-cerita. Dia dulu sih ngaku ke mama emang dia duda gitu kan. Ngakunya tapi aslinya? Kalau menurut mertua sih emang udah proses cerai gitu. Oh, oke. Jadi memang Kak Zul ini pernah menikah, Pernah pernikahan menikah, pertama ya? punya anak gitu. Jadi aku tuh yang kayak shock gitu kan. Terus Makanya dulu tuh sempat ramai juga gitu karena ya benar-benar nggak tahu gitu. Aku kayak bener ini proses perceraiannya belum kelar bener gitu kan, kayak gitu. Akhirnya mertua tuh ngeyakinin, kata sebenarnya mereka udah pisah lama gitu. Terus emang proses cerainya itu emang belum di ini karena belum dulu ketok palu mungkin ya. terhalang apa sih biaya gitu kan, kayak gitu. Jadi berhenti. Terus pernikahannya sendiri gimana nih? Oke, awal-awal tahulah bahwa ini memang masih proses perpisahan, lalu kamu juga menikah dengan Kak Zul. Awal-awal tahun pertama, tahun kedua, di tahun keberapa pada saat kamu menikah akhirnya Benzifilia tuh mulai naik daun? Ya tahun di 2010 itu. Oh pas dong, pas nikah pas. langsung naik daun, terus? Udah mulai rame manggung sana sini. Cuma dulu aku pas ketemu Kak Zul itu kan dia nggak bilang dia anak band ya. Oh gitu. Jadi kayak dia bilangnya apa? Udah ya orang dia mah orang nggak, bukan yang orang suka aku ini loh, enggak. Jadi kayak Din nanti, dia manggil aku Dina kan, Din nanti nonton TV aja ya kata dia. Emang ada siapa di TV, nonton aja kata dia gitu. Udah pas aku nonton di acara musik, oh dia yang nyanyi. Oh ini itu serandom itu, gemes banget. Oh dia yang nyanyi, aku bilang. Oh. Sedangkan dulu aku di Makassar itu sempat bikin film di Makassar, ikut film di Makassar, soundtracknya pakai lagu dia gitu. Oh oke, karena tapi kan nggak tahu, ya, nggak tahu ini bandnya dulu tuh belum namanya dia kan. Iya. Pas oh dia gitu. Oke, gemes banget. Nah, tapi penasaran juga waktu pada saat dia meminta menikah dan kamu juga akhirnya walaupun nggak tahu ya mama suruh iya aja. Pas perkenalan kamu pasti nanya dong, Kang atau mungkin kakak atau mungkin apa panggilannya gitu, kakak. Pekerjaannya apa gitu hari-hari. Nggak mungkin dong random kenalan terus ajak nikah kayak oke gitu. Dia ngakunya apa? Ya dari yang pas pertama ketemu, terus nggak lama dia bilang suruh nonton TV itu kan. Yes. Nah di situ aku bilang, oh ternyata anak band, aku bilang gitu kan. Oh ternyata kakak anak band. Terus mama juga udah khawatir, wah anak band nih, gimana ini gitu kan. Jadi kayak dulu tuh mama yang masih kayak ngasih batasan gitu, jangan ini gitu kan, kamu kan baru kenal kayak gitu. Cuma Kak Zul itu cara meyakinkan ke mama tuh yang bener-bener kayak aku bisa jaga Dina. Banget loh. Pokoknya nanti aku support apa yang Dina pengen, insya Allah aku support gitu. Nah ini juga sebetulnya ada beberapa ini ya artikel dan juga ini merupakan gambaran fase-fase kehidupan dari seorang Kakak Retno dan juga Kakak Zul. Panggilannya apa Dina sih? Dina itu panggilan sayang doang ya? Dina itu sebenarnya panggilan keluarga di Makassar. Oke, tapi kalau panggilan itu Retno tetap ya? Iya, dari sekolah sampai di sini Retno. Oke, jadi Kak Retno dan juga Kak Zul dalam masa-masa pernikahannya kita lihat dalam beberapa artikel yang berikut ini. Yang pertama ada apa? Oke, ini mungkin langsung fast forward ke 2019 ya, di mana memang proses itu di tahun itu sudah 9 tahun bersama dan Kak Zul juga baru ditangkap dan juga ini ketika momen yang sangat amat tidak pernah terbayangkan ya ketika Kakak Retno memang sudah harus menjadi switch pencari mata pencaharian pertama dan akhirnya kehabisan biaya lah. Mungkin sedikit Kak. Waktu itu Kak Zul, mungkin ada insight yang belum tahu, tapi Kak Zul itu tertangkap akibat penyalahgunaan narkoba. Betul. Dan waktu itu di bulan Maret itu barang buktinya ada berapa banyak tuh Kak? Waktu itu inget gak momennya? Kalau di ini sih 9, cuma sebenarnya itu barang bukti bukan didapat di tempat Kak Zul ketangkap. Karena kan ada banyak orang nih, jadi
barang buktinya didapat dari beda-beda tempat gitu, dan Kak Zul sebenarnya nggak kenal sama mereka gitu, cuma kenal sama temennya yang punya barang itu. Tapi Kak Zul akhirnya begitu tes ternyata positif gitu ya? Positif, iya positif. Mungkin ini kan sudah 5 tahun ke belakang gitu ya, tapi kalau boleh ditanya lagi, Kak Retno pada saat itu sebagai seorang istri merasa nggak bahwa ada yang aneh dari sang suami gitu? Ada, sebenarnya kan Kak Zul itu dia mengaku mulai make gitu di tahun 2012, cuma yang nggak aktif gitu kan, jadi kayak dia pergi di satu daerah gitu ya? kayak gitu. Nah terus belakangan sebelum ketangkap itu emang dia tuh kayak udah jarang di rumah, karena kebetulan temennya yang satu ini yang ikut ketangkap kan satu kampung sama Kak Zul, jadi kayak dia tuh minta Kak Zul nganterin kemana-mana gitu. Jadi kayak waktunya itu buat temennya gitu. Oke, nah pada saat 2019 sendiri, pada saat mungkin hari-hari mendekati itu udah ada firasat? Kalau firasat ke aku sih enggak, cuma ke Kak Zulnya. Jadi kayak seminggu sebelum kejadian tuh dia ngomong, "Ma, kok aku perasaannya nggak enak gitu ya, kayak dada tuh kayak goyang terus gitu." Terus. Waktu itu kan dia mau manggung juga di Bone pas hari kejadian itu. Dia bilang, "Ma, doain ya," kata dia gitu, "kok aku perasaannya nggak enak kayak gitu." "Ah, perasaan kamu aja kali," aku bilang gitu. Dan akhirnya karena dia mau manggung di Bone itu nelfon, "Zul udah berangkat belum ya ke Bone?" Loh, "Iya udah. kan pesawatnya jam 7," aku bilang, jam 7 malam. "Iya, ini nggak ada kabar sama sekali." Ternyata di situ udah proses penangkapan. Penangkapannya di mana, di bandara kah? Di pada saat on the way? apartemen. Oh, di apartemen. Jadi Kak Zul itu mau berangkat ke Bone itu jemput temennya dulu. Kayak gitu. Jadi dia ngejemput, tahu-tahu di unit itu udah ada proses penangkapan gitu. Makanya nggak bisa dicari ya pada saat untuk manggung. Kita mau lihat dulu sebelum kita lanjutin ya Kak Retno, ini ada artikel berikutnya, let's check it out. Fast forward ke 3 tahun kemudian ya, agak cepat ya fast forwardnya. Ini adalah bagaimana mungkin momen Kakak Retno the lowest point gitu ya. Aku nggak akan baca karena juga udah kelihatan juga gitu ya. Tapi penasaran, maksudnya dari 2019 itu kita fast forward ke artikel yang pertama tadi, memang aku udah habis, apakah sehabis itukah? Karena kan kita juga tahu bahwa Zivilia kan sebuah band yang cukup besar, manggungnya juga masih ada. Kalau boleh diceritain kondisi keluarga waktu itu seperti apa, sampai di tahun yang sama langsung merosot, dan dari situ kamu udah harus struggling sampai akhirnya the lowest point kamu di 2022. Iya, kalau zaman dulu itu kan band itu nggak kayak sekarang ya. Jadi kayak manggung tuh ya mungkin fee-nya nggak sebanyak yang sekarang. Jadi aku ingat bener Kak Zul itu sebelum ketangkap di ATM-nya cuma ada 1 juta. Sorry. Oke, lanjut sebelum aku tanya lagi. Jadi di ATM dia tuh ada 1 juta karena kan Kak Zul itu ATM dia kan ngasih tau aku nih semuanya gitu ya. Terus kalau kayak dia mau berangkat tuh ambil sendiri duit ke situ ke ATM gitu. Jadi aku tahu bener duit dia itu 1 juta. Nah, terus kan kayak kita tuh nggak punya tabungan gitu kan, karena waktu itu juga kita lagi kredit rumah. Jadi kayak hasil manggung itu larinya ke kredit rumah sama bayar mobil waktu itu, masih nyicil kan. Jadi emang bener-bener nggak ada. Terus anak juga udah mulai sekolah. Putra-putrinya berapa soalnya Kak? 4. Oke. Jadi udah mulai sekolah, terus Kak Zul ketangkap kayak gitu kan, ya posisi tabungan nggak ada, aku juga nggak kerja, jadi kayak ya Allah, kayak bisa nggak sih aku ngelewatin ini gitu kan, dengan kondisi Kak Zul yang ketangkap kayak gitu kan. Jadi kayak satu sisi aku mikirin dia, satu sisi aku mikirin anak-anak gitu kayak. Sorry. Ya waktu itu udah kacau banget gitu, sampai sempat kayak emang ada keinginan buat pengen gitu kan. Cuma aku ngelihat anakku 4-4-nya itu kan mereka waktu itu masih kecil-kecil gitu, yang paling kecil tuh 2 tahun, terus yang paling gede itu umur 8 kalau nggak salah, 8 apa 7 tahun gitu kan. Kayak mereka nggak ngerti gitu kan, cuma kayak ngelihat aku nangis tuh kayak, ih mama nangis, jadi kayak mereka tuh
main aja gitu. Aku ngeliat mereka tuh kayak ya Allah kasihan banget kalau memang aku nggak ada, terus mereka gimana gitu. Akhirnya udah temen kebetulan waktu itu ada datang juga ke rumah kayak nenangin, udah berdoa aja gitu. Jadi memang ini juga sebagai reminder juga kenapa mungkin sampai the lowest point sekali, karena tidak semua selebriti atau mungkin nama-nama besar itu memiliki yang namanya tabungan, mungkin ada tanggung jawab atau barang yang memang harus diselesaikan gitu ya, dan ketika itu memang sangat berat sekali ya Kak, sampai uangnya tinggal 1 juta rupiah dan sangat amat dimengerti bahwa 4 anak 1 juta rupiah melanjutkan sampai 2022 aja, jangankan sampai 2022 deh, 2019 bisa lewat aja udah bertahan, udah bersyukur banget ya, sampai akhirnya bisa 2022 terlewat dan 2024. Waktu itu keluarga gimana Kak? Mungkin ada yang membantu Kak atau mungkin I don't know ya, tapi kan ada royalti karena kan Kak Zul juga seorang penulis, seorang musisi juga, jadi bukan hanya cuma penampil gitu kan. Betul. Ada bantuan-bantuan dari situ, dan pekerjaan yang akhirnya waktu itu Kak Retno ambil apa aja Kak? Kalau untuk bantuan itu udah langsung ada kan, cuma kayak kebutuhan hari-hari gitu. Terus kalau yang gede-gede kayak royalti kan nggak langsung pas kejadian langsung turun, ada prosesnya gitu di akhir tahun baru keluar kayak gitu. Jadi kayak dari pas kejadian itu kebetulan mertua juga di sana langsung jual tanahnya Kak Zul gitu buat menuhin kebutuhan aku di sini selama Kak Zul sidang gitu. Karena kan kebetulan waktu itu kan papa juga jadi pengacara Kak Zul. Jadi kayak butuh biaya apa buat bapak gitu. Jadi dari situ semua, dari hasil jual tanah Kak Zul di sana. Aku juga mendengar katanya Kak Retno ini sampai semuanya dicobain ya. Iya betul. Profesi jualan sampai sekarang jadi makeup artist. Itu apa aja dan naik turunnya gimana tuh Kak? Kamu akhirnya switching dari istri gitu ya, yang maksudnya biasanya mengurus rumah tangga aja, di profit sama suami, sampai akhirnya harus wah nggak bisa nih, harus aku yang cari uang untuk 4 anak. Iya, jadi waktu itu aku kayak udah nyoba kayak jualan baju, just tip gitu kan, terus sempat buka catering juga, cuma nggak berjalan lama karena toto nggak dibayar gitu kan, jadi aku berhenti lagi. Terus kayak jualan kue kering pas bulan puasa, jadi momen-momen itu tuh aku manfaatin gitu, kayak bulan puasa aku open PO pisang ijo misalnya, terus kayak kue kering. Nah kebetulan kan kakak juga ada yang punya rezeki lebih, jadi kayak dia ngeborong buat bagi ke teman-temannya gitu, biar aku ada pemasukan aja gitu. Tapi berarti kalau kita tarik ya, hampir 5 tahun ke belakang ini betul-betul Kak Retno cari semua rezekinya sendiri ya? Betul. Oke, dan pastinya ini 14 tahun pernikahan. Sorry, sebelum lanjut, pada saat Kak Zul ditangkap, apakah sempat sounding ke mantan istri yang pertama dan mungkin keluarga yang pertama itu, anak-anaknya itu akhirnya responnya seperti apa? Apa akhirnya jadi kontak lagi atau nggak kontak sama sekali? Aku waktu pas kejadian emang nggak kontak dia ya, cuma kan pasti lihat dong, karena kan rame dia lihat waktu itu paling dia nanya ke mertua apa gimana gitu, itu benar Zul kayak gitu. Soalnya Kak Zul itu mau ke Bone juga, itu ada janji sama anaknya gitu, mau bawain gitar dia. Oh, anak dari pernikahan pertama Kak Zul punya putra-putri berapa? 2, 1 cowok 1 cewek. Jadi sekarang putra-putrinya Kak Zul ada 6 ya? Iya. 2 dari pernikahan yang pertama, 4 dari pernikahan sama Kak Retno. Oke, terus? Terus udah keluarga dikasih tahu, terus dari pihak mantan istri juga bertanya-tanya gitu. Akhirnya aku kan waktu itu nggak bisa ini ya ngejelasin kemana, jadi keluarga aja yang ngejelasin ke mereka gitu. Tapi selama 5 tahun ini ada kontak-kontak lagi Kak? Apa cuma pada saat momen? Oh iya, sering. Oh sering? Sering. Oh, okay. Bahkan anak Kak Zul yang pertama itu pernah ikut tinggal sama aku hampir setahun. Terus balik ke Makassar, dia ikut tinggal sama mamaku. Oh iya? Wow. Jadi diikut tinggal sama mamaku, waktu itu kan dia juga lagi cari-cari kerja ya. Jadi ikut sama mama juga hampir setahun. Dan akhirnya mertuaku udah balik aja ke Kendari, mungkin nggak enak gitu kan. Ibaratnya kan mama aku kan sama dia nggak ada hubungan darah, cuma kan mama aku kan ke siapa mau anak semua disamain gitu. Jadi akhirnya dia balik lagi ke Kendari. Gitu. Oh oke.
Dan kalau digambarin sedikit gitu ya Kak Retno, 5 tahun itu selain yang 2022 ada nggak momen yang akhirnya menjadi pengharapan lah buat seorang Kak Retno? Karena kan kalau misalnya susah ya pasti susah, naik turun bisnis, dikibulin dan segala macam juga terjadi. Tapi apa nggak mungkin banyak pertolongan Tuhan yang ada yang pastinya bisa bikin Kak Retno masih bertahan sampai dengan saat ini? Iya, iya pasti. Setelah kejadian itu mungkin juga keluarga ataupun teman-teman kan banyak yang lihat. Jadi mereka tuh kayak pengen ngebantu aku, entah dia mereka tuh mau bantu aku ngelarisin jualan waktu itu, atau gemes. misalnya mereka kayak udah aku pakai jasa makeup kamu, karena kebetulan setelah aku jualan kue, jualan baju kan COVID tuh. Iya. Nah, aku beralih jadi MUA gitu Dari tahun kan. berapa Kak Retno? 2020. Oh 2020. Nah, oke. itu kayak belajar sebulan, habis itu udah langsung di Dapet booking nih. klien. Yang dapat klien langsung temen yang nge-booking gitu. Gemes. Iya, jadi kayak dari situ alhamdulillah sampai sekarang lancar gitu. Berarti sekarang mungkin fast forward 4 tahun dari 2024 ini, puji Tuhan alhamdulillah pemasukan lumayan aman ya Kak ya? Lumayan aman. Cuma ada bulan-bulan tertentu. Kayak Iyalah, jasa kayak kita ber sekarang gini kan? ya kayak bulan puasa kan gak ada yang nikah, gak ada yang kondangan, itu bisa sebulan 2 bulan kosong gitu. Habis itu masuk ke wisuda rame lagi, kayak gitu aja. Harus berhemat-hemat ya. Betul. Jadi sekarang usahanya Kak Retno MUA aja atau mungkin masih tetap jualan juga? Cuma MUA aja. MUA aja ya. Nanti tolong di posting ya guys, bantu-bantu juga gitu kan, siapa tahu yang mau cari dan segala macam. Oke, nah sekarang mungkin kita akan ngebahas juga bagaimana keadaan seorang Kak Zulkiflia dan perkembangan kasusnya, dan ini juga menyangkut pastinya ke buah-buah hatinya juga. Kita mau lihat bagaimana ternyata walaupun dalam masa hukumannya atau dalam penjara, ternyata Kak Zul itu tetap berkarya, bahkan mengeluarkan single tahun ini ya? Tahun ini, baru belum sebulan belum. Itu proses rekamannya orang yang akhirnya datang ke dalam penjara atau gimana? Orang label yang datang ke sana itu ngambil terus datanya dibawa keluar gitu. Betul, bikin musik dan segala macam ya. Sebenarnya lagu itu ciptaan aku. Oh, ciptaannya Retno. Judulnya apa kalau boleh tahu? Setia Walau Tak di Sampingmu. Oh, Setia Walaupun Tak di Sampingmu. Oke. Terus apa ceritanya seputar Setia itu gimana? Ya, itu menceritakan kondisi sepasang kayak suami istri gitu, pasangan harus terpisah. Lah ya. Harus terpisah, tembok jeruji besi, terus istrinya kayak ya aku setia gitu, dan suami di sana kayak mikirin ini aku, istriku di luar ngapain gitu, sedangkan aku masih fokus kerja gitu kan, masih berusaha untuk setia gitu, dan ngasih ke suami tuh kepercayaan, maksudnya aku tetap setia walau kalau nggak ada di deket aku insya Allah tetap setia sama kamu kayak gitu. Kenal 1 bulan, pernikahan 9 tahun, langsung mendapatkan badai, dan sudah 5 tahun terakhir harus menjalani kehidupan rumah tangga yang sangat amat pincang. Menjadi kepala keluarga, menjadi orang tua juga, dan sebetulnya sampai harus mengalami yang namanya the lowest moment sampai mau mengakhiri hidupnya. Apa yang membuat seorang Retno ini tetap setia sama seorang Zulkiflia? Apakah pertanggungjawaban pernikahan karena itu adalah janji dengan Tuhan, atau mungkin karena kesetiaan Kak Zul juga, atau apa yang ada di hati Kak Retno? Kalau aku sih lebih ke karena emang aku juga cinta sayang gitu sama suami, terus udah punya anak juga gitu, karena aku kayak pengen gitu anak-anak kan kalau sama papanya udah pasti mereka happy gitu kan, sedangkan banyak di luar sana tuh yang memutuskan untuk berpisah tapi nggak ngelihat anak gitu kan, kesenangan diri sendiri, sedangkan kalau aku tuh lebih mementingkan perasaan anak aku gitu. Jadi kayak ya udah demi anak aku juga sayang, cinta sama Kak Zul, ya udah aku insya Allah memilih setia gitu. Dengan dukungan keluarga juga banyak. Sorry. Anak-anak gimana Kak? Karena ada beberapa berita juga yang menggambarkan bahwa karena ada mungkin anak-anak yang besar sudah mengerti, akhirnya juga harus menerima bulian. Kamu sebagai orang tuanya yang berperan sebagai orang tua tunggal saat itu, gimana mengatasinya Kak Retno? Kalau untuk bulian itu kan awal-awal ya, dan mereka juga masih kecil, belum
begitu paham dengan kondisi papanya gitu. Paling kayak ngadu dikit gitu, Ma, aku di luar dibully mah sama teman katanya, papanya nggak ada gitu. Aku bilang, oh yaudah nggak apa-apa, nggak usah diiniin, mereka kan nggak tahu papa kamu kayak gimana juga kan di dalam kan, jadi nggak usah didengerin. Tapi kadang aku juga ada yang kalau udah kelewatan banget gitu kan, yang sampai bikin anak nangis, ya paling aku samperin gitu. Oh, pernah juga? Pernah. Terus akhirnya kamu gimana? Ya paling ngasih tahu, jangan kayak gitu ya, kita kan nggak tahu nanti bagaimana papa kamu kayak gitu. Jadi kayak aku tuh ya sabar, tapi kalau anak udah kayak ngerasa nggak nyaman sampai dia harus keluar tuh kayak mikir beberapa kali gitu, kayak mau jajan, mereka takut lewat sampai gitu. Sejauh itu ya? Iya. Dan itu kalau lingkungan tempat tinggal sih sebenarnya orang-orangnya biasa aja. Cuma namanya anak-anak sama anak-anak kan. Iya. Ya, jadi kayak ya masalahnya sama anak-anak aja gitu. Kayak gitu. Pasti berat banget ya Kak Retno ya, menjaga bagaimana perasaan anak-anak. Iya, sementara kamu juga sedang tidak ada sandaran gitu. Betul. Nah, akhirnya gimana tuh Kak supaya kamu tetap kuat menghadapi ini semua, selain karena pastinya anak-anak, bagaimana caranya Kak Retno berdiri untuk Kak Retno sendiri gitu? Apa yang menjadi kekuatan? Ya yang menjadi kekuatan aku ya balik lagi ke anak-anak. Ya kan, karena ya emang aku harus berusaha tetap berdiri, tetap bisa bikin anak bahagia gitu, karena kan anak-anak tuh di sini ya yang dia punya cuma aku gitu, betul. sedangkan papanya kan gitu. Jadi kan ya kayak ya aku harus tetap bisa kuat gitu demi anak-anak. Jadi balik lagi bahwa tetap anak-anak lah ya. Iya, dan anak-anak semuanya iya, kehidupannya gitu. Kak Retno adalah anak-anaknya. Anak-anak. Seberapa sering sih Kak Retno selama kurang lebih 5 tahun ini Kak Zul ada di penjara gitu ya, mengunjungi, dan bagaimana anak-anak juga apakah sering diikut juga atau bisa video call mungkin pada saat waktu-waktu tertentu kan, pada saat kamu di sana, atau gimana tuh Kak cara komunikasinya? Paling ke sana ya, ke lapas. Cuma karena berhubung sekarang kan aku MUA dan jasanya itu kepakainya di hari Sabtu Minggu kan, sedangkan besukan itu Sabtu. Ada hari biasa tapi kadang anak-anak sekolah, jadi kayak aku ngepasin waktu aku aja gitu. Kalau misalnya aku nggak ada job, aku ke sana. Itu paling lama mungkin 2 bulan sekali ke sana. Oh, paling lama ya? Karena kadang Sabtu Minggu keisi kan, make up gitu. Kalau yang weekdays? Kayak anak-anak sekolah. Dia Rabu Kamis. Oh, ada jadwalnya ya? Ada jadwalnya gitu. Jadi ya pasin jadwal aja. Terakhir jenguk Kak Zul kapan Kak? Minggu yang lalu. Minggu lalu ya. Karena mertua kan ada juga di sini. Nah, terus mau keluarga. pulang. Mau pulang ke Kendari, jadi dia mertua tuh datang ke sana besuk gitu. Berarti dukungan keluarga juga lumayan banyak ya, keluarga besar, baik dari keluarganya Kak Zul atau keluarga kamu, mama, papa dan segala macam juga lumayan sering ngebantu dan segala macam ya. Katanya ini juga aku melihat bahwa dari keempat buah hati kamu memang ada satu yang membutuhkan perhatian khusus. Iya, betul. Itu keadaannya seperti apa Kak, dan akhirnya kamu memberikan treatment apa? Iya, itu anak aku yang pertama, Yosi. Jadi umurnya berapa Kak? Sekarang 13 tahun. Oh wow. 13 tahun. Ya, jadi dia tuh kalau kemarin itu pas terakhir sekolah di sekolah khusus itu hasil ininya tuh tunagrahita ya. Jadi untuk bersosialisasinya dia kurang gitu. Nah terus kalau sekarang aku sekolahin sama kayak adiknya di MIT. Jadi sekolah biasa biar dia bisa bersosialisasi gitu. Dan akhirnya yang tadinya dia ngomong jarang, sekarang lebih sering ya. Terus kalau dulu kita ajak ngomong tuh kayak dia nggak mau ngeliat kita. Sekarang tuh kayak, Yosi lihat mama, bisa. Jadi aku jadi kayak dulu sempat sekolah di sekolah alam, ada inklusinya. Itu kayaknya aku kayak mungkin karena digabungin sama temennya yang ini dan kondisi Yosi kan autisnya ringan gitu kan. Jadi kayak dia ngelihat temennya yang kayak gitu, jadi dia ikut-ikutan gitu. Akhirnya aku pindahin aja ke MIT, sekolah biasa biar dia bisa
berinteraksi. berinteraksi. Ya. Adik-adiknya gimana sama kakak-kakaknya? Kayaknya juga pasti akan perhatian lebih dong. Iya betul, tapi kadang dijailin. Nah, Karena kan kasihan. Si Yosi itu kan awal-awal banyak diem kan. Nah kalau sekarang kan dia cerewet ngomong. Jadi adiknya tuh kayak heran gitu. Yosi ngomong apa sih, Ma? Dia ngomongin apa sih, Ma? Pertanyaannya tuh aneh-aneh gitu. Karena dia kan ada beberapa yang ada di alamnya sendiri ya, dan betul. sekarang ketika udah mungkin menemukan nyamannya berbicara, akhirnya jadi ceriwis banget. Iya, sampai kadang tiap Jumat itu kan ada hari berbahasa gitu kan. Dia sering maju. Jadi kayak ada pertanyaan dari kepala yayasan, dia maju. Abis itu ntar dikasih duit. Kayak gitu, dia seneng. Dia seneng kayak gitu. Berarti walaupun memang tidak mudah, tapi melihat kayak keluarga, lingkungan juga walaupun ada yang ngebully, tapi tetap banyak yang supportif juga ya. Banyak banget. Jadi itu berkah juga pastinya buat Karetno dan juga sang suami. Nah, kita mungkin mau tahu Kak, per update mungkin untuk putusannya Kak Zul itu sebetulnya apa? Berapa lama? Apakah rehabilitasi atau mungkin memang harus menjalani hukuman berapa lama? Karena memang kita juga mendengar sepertinya akan ada kabar untuk bebas bersyarat, itu seperti apa? Iya, terakhir aku dapat info dari lapas itu kalau Kak Zul itu PB-nya di 2027. Sorry, PB itu apa ya Kak? Kayak pengurusan pembebasan bersyarat gitu. 2027? Iya betul. Which is 3 tahun lagi? 3 tahun lagi. Oke. Setelah 2000 dari tangkap-tangkapnya 2019 ya? Iya. Berarti berapa tuh? 8 tahun ya? Sekitar 9 tahun. 9 tahun ya, 8-9 tahun. Oke. Setengah dari vonis. Vonisnya kan 18. Oh, 18 tahun. Oke. Jadi kayak setengahnya aja. Karena Kak Zul kan di sana aktif ikut kayak tamping musik, ya kan, terus kayak sering ngebantu petugas gitu untuk kayak ngedit video. Atau misalnya lapas lagi ada lomba apa, Kak Zul ikut lomba atau enggak dia jadi ngambil video. Oh, videografer. Nah, kebetulan Kak Zul kan orangnya emang kreatif ya. Jadi dia ngedit, dia rekam, dia edit, udah. Kayak gitu. 3 tahun tuh bisa dibilang cepet, bisa dibilang lama juga. Iya, Kita pertama kali ketemu 2020. Iya. Sekarang ketemu lagi 2024. Iya, betul. Kayak siang malam. Kamu sendiri gimana akhirnya memaknai 3 tahun itu, dan kita nggak pernah tahu, siapa tahu Kak Zul berperilaku baik lagi, bisa lebih kurang lagi. Kamu menghadapi hari-hari seperti mendapatkan secerca harapan. 3 tahun lagi itu seperti apa Kak? Malah karena udah dapat info kayaknya kayak 3 tahun kayak lama banget ya. Padahal ini udah mau jalan 6 tahun. Udah kelewat aja gitu. Sedangkan aku pas begitu tahu 2027 alhamdulillah. Tapi kayak langsung lama gitu. Karena menanti ya? Menanti, betul. Kalau kemarin kan belum ada info kan, jadi ya udah jauh banget, 18 tahun masih awang-awang banget kan? gitu ya. Gue nggak mikirin ke situ. Sekarang udah ada info dari situ kayak 2027, 3 tahun, lama banget. Padahal ini 6 tahun, udah jalan 6 tahun ngelewat kayak gitu. Kak Zul bilang gimana sama kamu? Mungkin ada rencana-rencana ke depan, karena kan udah tahu, wah ini alhamdulillah ini ada keringanan yang sangat besar banget, 50% gitu kan dari masa tuntutannya. Kalau Kak Zul sih makin semangat ya Mbak. Bahkan dia bilang seandainya ada remisi tambahan lagi, dia mau bikin aktivitas apa gitu di dalam. Cuma kan emang mungkin remisi itu nggak segampang itu ya. Nggak segampang itu. Jadi kayak ya udahlah dijalanin aja, mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi. Nanti kalau misalnya udah keluar ya kita paling umroh, memperbaiki diri semua gitu, mulai dari awal lagi. Oke. Gitu. Kalau dari penasaran, kalau dari teman-teman band Zivilia seperti apa perhatiannya? Alhamdulillah ada Kobot itu masih setia banget, bahkan kalau mau dibilang itu Kobot yang lebih sering besuk ya daripada aku. Iya. Kobot itu pegang instrumen apa Kak? Drum. Oh, drummernya. Nah, oke. Ya, Zivilia kan cuma sekarang berdua. Oh, oke. Berdua aja. Jadi Kobot dari awal sampai hari ini ya dia yang terus-terusan support Kak Zul gitu di lapas gitu. Ayo Zul kita berkarya lagi, karena kan kebetulan fans Zivilia tuh banyak yang nunggu single terbaru gitu. Kebetulan ada lagu yang kemarin ya udah rekaman kayak gitu. Kemarin baru rilis, terus responnya gimana Kak Retno? Iya alhamdulillah respon penontonnya luar bagus biasa. Ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Karena proses pembuatan video klipnya juga di dalam lapas.
Wow, Di oke. lapas sama aku di luar. Kebetulan aku juga yang Jadi semuanya ya semuanya memang gitu. Jadi relate banget, real betul, banget ya. menceritakan kisah yang dulu gitu. Aku Heeh. jualan kue kayak gitu. Terus apakah nextnya bakalan bikin single lagi? Karena ngelihat kayaknya oke setelah sekian tahun vakum. Mungkin ada, cuma nunggu izin lagi kali ya. Soalnya kan nggak gampang juga gitu. Oh oke, Jadi tetap kayak ada ininya yaudah ya. yang ini kita jalanin dulu. Kalau misalnya udah dapat izin lagi, baru rekaman lagi kayak gitu. Oke. Tidak mudah Kak mendampingi orang dalam masa yang sulit dan bertahun-tahun juga gitu ya. Betul. Sebetulnya kalau boleh di-sharingkan gitu, apa yang menjadi pedoman kali ya, pedoman bagi seorang Kak Retno tetap bertahan bahkan sekarang sangat menantikan kepulangan sang suami. Karena ada juga yang kayak istri-istri yang nanti kalau lo pulang ya lo lihat ya apa yang lo perbuat, pasti kan ada namanya manusia gitu ya. Ini kalau kamu kayak aduh kapan sih baliknya gitu, udah nggak sabar pengen bareng-bareng lagi. Itu kelangkaan loh di zaman sekarang dengan seorang yang orang-orang yang kayaknya gampang banget menikah dan juga berpisah. Apa yang akhirnya menjadi pedoman kamu untuk aku harus sehidup semati sama Kang Zul? Ya karena Kak Zul tuh satu, dia pengen berubah gitu. Ya kan ibaratnya atap rumah tuh ada yang rusak ya kita benerin gitu. Bukan kita menghancurkan makin robohin gitu. Jadi kayak yaudah Kak Zul mau berubah, dan aku ngelihat Kak Zul juga udah perubahannya, bahkan semenjak nikah perubahan dia sekarang tuh kayak jauh banget gitu. Jauh banget, kayak dia tuh bener-bener lebih sabar gitu, lebih sholatnya lebih bagus lagi. Terus kayak gimana ya, bahkan kalau mau dibilang tuh aku yang keras sekarang gitu, sedangkan dia kayak yang lebih ngalah, lebih ngasih tahu nasehatin gitu kayak gitu. Terus aku pikir Kak Zul juga kan orangnya family man banget. Jadi sama keluarga aku juga dia care gitu kan. Jadi makanya keluarga tuh pada support, kamu jangan sampai ninggalin Kak Zul gitu, ingat kebaikan Kak Zul gitu. Oh, jadi keluarga besar juga sangat amat support ya. Okay. Sampai dulu pas kejadian mama langsung datang ke Jakarta, nemenin selama 2 tahun tuh di rumah nggak boleh ada tamu cowok. Mama tuh sampai segitunya banget. Oke, mama kamu hebat banget ya Bu Tante. Salam hormat sekali loh, respect banget ya. Iya, jadi tamu tuh dulu kan tamu paling dari bank kan, karena kan kadang bayar kredit rumah itu macet. Kadang didatengin kan. Rumah sekarang masih kredit? Udah, alhamdulillah udah lunas. Wow, dan kamu itu ngelunasin sendiri dong? Jadi ada bantuan juga gitu dari royalti, ada, jadi kita kumpulin gitu kan, langsung bayar. Kebetulan kan murah gitu, nggak terlalu mahal. Jadi ini rumah yang kamu tinggal sekarang? Iya betul. Oh puji Tuhan dong, nggak usah bayar-bayar lagi ya. Iya. Udah lunas. Mobil aman? Aman. Ih puji Tuhan banget. Aman. Walaupun bergoyang dan lain-lain, tapi kayak ada aja rezekinya, makanya. Makanya aku tuh percaya banget sama Allah deh. Aku pernah baru-baru bahkan ini pas lagi viral ini kan, aku tuh sempat megang duit di bawah 500.000 loh Mbak. Begitu aku viral, masuk TV pertama kali di salah satu stasiun TV, ada temennya Kak Zul, kebetulan dia mencalonkan diri juga kan. Jadi dia, ini istri Zul ya gitu. Ngechat ke DM mungkin ya? Enggak, ke sepupu Kak Zul, cowok juga. Iya, mintain rekeningnya, aku langsung ditransferin duit. Padahal waktu itu cuma megang 400.000 dan job bulan ini nggak ada, baru nanti Sabtu ada. Wow, rezeki ada aja ya. Makanya aku tuh kayak ya udahlah, Kak Zul kan dulu nerapinnya kayak gitu, jangan takut nggak punya uang, kayak gitu. Jadi jangan pernah berburuk sangka sama Allah gitu, udah jalanin aja. Alhamdulillah loh, aku sampai kemarin, ya udahlah aku jual emas lagi aja gitu kan. Itu tuh aku ditransferin duit lumayan banyak juga. Oh ya? Iya. Jadi bisa ngekip dan membantu kamu hidup gitu ya? Betul. Luar biasa sih. Penghujung tahun 2024 Kak Retno, apa sih yang sebetulnya menjadi doa atau ucapan terima kasih dari seorang Retno ya, ini terlepas dari ibunya anak-anak, terlepas dari istrinya seorang Zul gitu, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kayak kamu betul-betul sampai dengan saat ini pun sangat amat sering ditolong sama Tuhan. Iya.
Aku pengen berterima kasih sama diri aku sendiri, udah bisa sabar gitu, udah bisa, maksudnya aku dikasih kekuatan hati gitu, kesabaran hati sama Allah gitu, luar biasa banget. Jadi aku sebenarnya nggak nyangka juga, karena aku kayak bisa sampai sekarang ini, karena kan sebelum nikah juga banyak banget cobaan gitu kan. Tapi mungkin Allah ngasih aku dulu cobaan itu buat bekal aku sekarang. Akhirnya ya alhamdulillah aku bisa sampai sekarang, sampai detik ini masih bisa setia nungguin Kak Zul. Buat Kak Zul yang mungkin nanti one day he will watch this video, he will watch, dia akan tonton episode kali ini, kamu mau ngomong apa? Ya buat Kak Zul, inilah bukti cintaku sama kamu, Kak Zul. Dulu Kak Zul sempat kayak nggak percaya gitu aku bisa nungguin Kak Zul gitu. Sekarang aku udah buktiin ke Kak Zul gitu kan. Mungkin dengan doa-doa Kak Zul juga sama keluarga gitu, untuk menjaga hatiku gitu buat kamu gitu. Jadi lihatlah sekarang, mudah-mudahan setelah Kak Zul bebas gitu, kita bisa memulai lagi dari nol. Terakhir sebelum aku closing, adakah semua udah dilewati sama seorang Retno? Apa ketakutan terbesar sampai dengan saat ini? Apakah nanti pada saat Kak Zul keluar, atau mungkin kehidupan keluarga ke depannya, atau karena semuanya udah dilewati malah nggak ada ketakutan sama sekali? Ada, jelas pas Kak Zul keluar itu saya takut banget godaan-godaan kayak gitu lagi kan. Buat Kak Zul, kayak karena Kak Zul itu dia nggak bisa milih-milih teman, nggak bisa. Jadi aku tuh kayak takut nanti dia kenal sama orang yang nggak bener lagi gitu. Jadi kayak aku kayaknya Kak Zul nanti keluar aku ikut mulu deh. Iya gitu ya, mendampingi. Jadi, mendampingin, udah nggak apa-apa. Anak-anak juga kan udah gede, udah bisa ditinggal. Jadi kalau bisa Kak Zul kemana aku ikut aja. Soalnya aku udah nggak percayaan sama orang deh. Bagus.